وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Waalaikumsalam. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ucup. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ikutin wabarakatuh. sehat Ibu Nunun, Ibu Siti semuanya ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, ya Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai ya. Alhamdulillah nih sudah ada 100 ya, sudah ada 100 jamaah yang ikut serta Insya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang karena sudah masuk pukul 8.01 ya, Insya Allah kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas nikmatnya pada kesempatan ini Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Dan tentunya tak lupa juga ya yang sudah hadir ini di kesempatan kali ini Allah telah memberikan
berikan nikmat waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama thalabul ilmi pada kesempatan ini. Salawat dan salam tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya di kesempatan malam ini yang mana di bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal ya yang mana insya Allah kita tahu bahwasanya di bulan yang mulia ini Allah telah melahirkan uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Rabiul Awal insya Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu ya sahabat percikan iman ya dimanapun berada ya baik yang ikut bergabung di Zoom atau di YouTube atau di Instagram ya mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan serta keberkahan ya untuk kita semuanya. Kita akan sama-sama untuk mengikuti kajian yang mana dengan tema ya sangat menarik sekali dan insya Allah ini akan sangat penuh dengan manfaat yang mana kajian saat ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Am Amiruddin. Ya, sambil menunggu ya sebentar ya. Insya Allah Ustaz Am sudah ada di tengah-tengah kita lagi persiapan ya sebentar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya kita akan bersama-sama ikhtiar untuk thalabul ilmi ya, untuk mencari ilmu ya dengan tema merubah lelah menjadi lillah ya. Yang mana insya Allah ketika kita ikhtiar ya melaksanakan segala sesuatunya ya karena Allah insya Allah itu akan menjadi satu ibadah untuk kita ya. Dan insya Allah juga akan Allah berikan keberkahan dari apa-apa yang kita lakukan ya. Alhamdulillah ini sudah ada 141 ya. Masya Allah, Insya Allah. Terus Insya Allah kan memang terbagi jadi beberapa bagian juga ya. Ada yang di Zoom, ada yang di YouTube juga, ada yang di Instagram juga ya. Sama-sama ya ikhtiar untuk tolabul ilmi ya Masya Allah yang di YouTube nih sudah ada 240 ya Masya Allah Alhamdulillah ya di YouTube sudah ada 240 Insya Allah ya sebentar lagi kita akan memulai untuk kajian ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat, Alhamdulillah. Ustaz Ucup dan Alhamdulillah sehat Ustaz. Bapak Ibu yang alhamdulillah berkenan hadir. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai Alhamdulillah. Ustaz Ucup. Alhamdulillah ya, Ustaz Am sudah ada di tengah-tengah kita ya, Masya Allah. Nih, izin Ustaz menyampaikan ya sudah 150, 160. Alhamdulillah terus bertambah ya, di YouTube juga udah 277 ya. Insya Allah ya, sembari kita menunggu, Insya Allah
kajian. Kita akan mulai yang mana akan langsung disampaikan oleh guru kita. Silahkan sahabat-sahabat menyimak ya. Manfaatkan kesempatan ini untuk kita menjadikan diri kita lebih baik dengan kajian-kajian yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita Ustadzah Amiruddin. Kepada Ustadzah kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat Percikan Iman, saya diundang oleh Percikturs untuk menyampaikan silaturahmi, karena memang kajian ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu para alumni sebagai sarana silaturahmi, juga bagi yang akan menjadi alumni. Insya Allah yang hadir pada malam ini, semoga Allah bukakan jalan, diberikan rezeki, diberikan kesehatan untuk satu saat bisa berumroh, bahkan berhaji dengan Percikan Iman. Jadi memang Percikturs ini melakukan pembinaan ya secara rutin, dan pembinaan ini bagian dari tanggung jawab kami untuk selalu memberikan membersamai. Jadi yang namanya bimbingan itu bukan hanya saat umroh, saat haji, tapi juga pasca umroh, pasca haji. Dan tentu saja karena ini bisa diakses juga oleh teman-teman lewat YouTube, Instagram ya. Ini untuk lebih kemanfaatan, siapapun boleh tentu saja bergabung dengan Percikan Iman. Hari ini kita akan bahas tentang mengubah lelah menjadi lilah. Sahabat-sahabat sekalian, manusia itu tercipta dengan sifat lelah. Ya. Bahkan dari lelah itu kadang-kadang sampai pada titik mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kadang di titik lelah dia mengeluh. Ya. Bapak Ibu merasakan enggak? Kadang mengeluh ngadepin anak, mengeluh ngadepin sulitnya rezeki, ya. Mengeluh banyak demo, mengeluh karena tidak sehat gitu. Jadi manusia itu mengekspresikan lelahnya itu dengan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta ada unsur mengeluh. Jadi lelah itu bagian yang manusiawi sebenarnya. Lelah itu, ya. Nah, hanya yang harus diwaspadai, yang tidak boleh itu malas. Jadi kalau lelah itu bagian yang harus kita lewati. Lelah itu, ya. Lelah itu. Nah, ada lagi malas. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan juga, kalau menurut surat Al-Mulk, kelelahan itu ada 3. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kan dalam diri kita, menurut surat Al-Mulk ayat 23 itu, dalam diri kita ada jasad, ada indera, ada akal, ya, ada hati, ada jasad, indera, ya, jasad itu include di dalamnya ada indera, ada pikiran, ada hati. Nah, kalau kita bicara lelah, ada lelah pikir. Orang berpikir terlalu keras, ya, memikirkan, mencari solusi, atau berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu, berpikir untuk
menemukan jalan keluar. Nah, kadang kita mengalami kelelahan berpikir. Yang kedua, kelelahan fisik. Ya, boleh jadi karena kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam. Atau ada orang yang habis berolahraga, ada kelelahan fisik. Nah, yang ketiga adalah kelelahan psikis. Ya, jiwa kita lelah. Boleh jadi fisiknya sih cuma duduk di kantor. Tapi pikiran dan hatinya yang lelah. Nah, sahabat percikan iman, kalau kita merujuk ke surat Al-Mulk tadi, bahwa di antara 3 kelelahan, sebenarnya yang paling gampang menyelesaikan adalah kelelahan fisik. Ya, kalau kita lelah fisik kan cuma tinggal istirahat. Ya, bahkan mungkin karena lelah fisik, kita bisa tidur lelap. Karena obat lelah itu adalah tidur. Karena itu tidur merupakan karunia. Dan tidur itu salah satu cara tubuh melakukan recovery. Karena itu Nabi suka tidur lebih awal dan bangun lebih awal, ya. Nah, jadi kalau kita lelah fisik itu gampang, ya tidur, istirahat maksud saya. Nah, yang sulit itu ketika kita lelah pikiran dan lelah hati. Karena lelah pikiran dan lelah hati itu obatnya dengan kerangka pikir. Seperti begini, orang terus-terusan sakit. Ada lelahnya. Ya. Tapi begitu kerangka fikirnya mengatakan bahwa beginilah cara Allah menyayangi saya. Beginilah cara Allah mengangkat derajat saya. Beginilah cara Allah menghapuskan dosa-dosa saya. Maka lelahnya sakit itu akan lebih rilis, akan lebih mudah kita handle. Jadi dengan demikian, di antara lelah yang paling berat adalah lelah fikir dan lelah psikis, ya. Nah, ada satu doa yang saya yakin Bapak Ibu sangat familiar ya dengan doa ini, ya. Dengan doa ini. Doa atau zikir pagi berlindung dari malas. Nah, jadi begini teman-teman. Lelah itu hal yang secara manusiawi kita jalani. Tidak ada masalah kita punya kelelahan. Ya. Nah, yang harus diwaspadai apa? Jangan sampai ada malas. Karena malas inilah sebenarnya yang tercela. Karena itu ada doa atau zikir pagi di mana kita berlindung dari malas. Bapak Ibu yang punya kumpulan doa, zikir pagi, sore itu pasti suka baca ini. Ya, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanyalah milik Engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji milikmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan kecuali Engkau yang satu, tidak ada sekutu bagimu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milikmu segala kerajaan, milikmu segala puji, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Di aroma fihan kebaikan di hari ini. Wa khairoma ba'daha, dan di hari berikutnya. Nah, jadi teman-teman, ini doa sebenarnya harus menjadi bagian yang sering kita baca di waktu pagi. Karena ada hal yang sangat-sangat penting. Rabbi as'aluka khairoma fi hadzal yaum. Ya Allah, hamba mohon kebaikan pada hari ini dan hari berikutnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, hamba berlindung dari keburukan yang ada pada hari ini dan hari-hari malas. Jadi bukan berlindung dari capek,
Karena capek itu, lelah itu ya manusiawi. Yang harus kita lawan adalah malas. Robbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, hamba berlindung dari malas. Wasu'il kibari. Dan buruk di waktu tua. Apa yang dimaksud buruk di waktu tua? Jadi makin tua itu bukan makin soleh. Malah makin menjadi-jadi. Kan ada orang yang makin berumur, makin dewasa, makin matang ya. Banyak kan orang yang alhamdulillah gitu. Dengan berjalannya umur, dengan berjalannya waktu, itu makin dewasa. Berpikirnya makin matang, emosinya makin terkendali, ya gitu. Jiwa maafnya makin luas, gitu. Jiwa pembelajarnya makin hebat, makin bisa menghargai, gitu. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena makin tua kita makin matang. Di doa yang tadi kita berlindung. Robbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Ya Allah, hamba berlindung dari malas dan buruk di waktu tua. Robbi a'udzubika min adzabin finnar. Ya Allah, hamba berlindung dari azab neraka wa adzabin fil qabri dan azab di alam kubur. Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa capek lelah itu nggak masalah. Tidak ada masalah. Yang harus kita hindari apa? Yang harus kita hindari adalah malas. Ya. Dan yang harus kita berlindung kepada Allah itu bukan hanya malas, tetapi juga kondisi kita semakin buruk sewaktu usia kita makin tua. Karena kita tidak bisa melawan tua, ya. Tidak bisa. Nah, semoga semakin berumur, kita ini semakin bijak, semakin terutama emosi ya, Bapak Ibu sahabat percikan iman. Jadi kecerdasan emosi itu lebih penting dari kecerdasan intelektual. Sebab secerdas-cerdasnya orang, kalau emosinya meluap-luap, meledak-ledak, itu kecerdasannya menjadi tidak kelihatan. Atau boleh jadi kecerdasannya itu malah menjadi bumerang begitu. Kalau orang itu tidak semakin matang emosinya. Dan orang yang tidak bisa memakan emosi, itu dia akan sering mengalami kelelahan. Ya, dia sering mengalami kelelahan. Makanya saya sampaikan doa ini sebagai pembuka. Yang harus kita hindari adalah malas. Dan yang kita berlindung dari buruknya jiwa kita saat semakin tua. Karena kalau udah makin berumur tapi jiwa kita tidak matang, masih gampang marah, masih dendam, masih julid, itu bikin kita lelah, percayalah. Bikin kita lelah. Tapi kalau kita pemaaf, kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita nggak suudon dengan kesuksesan orang lain, ya kita husnuzon sajalah bahwa itu rezeki dia, mungkin belum rezeki saya gitu. Kalau kita ada di tataran itu, jiwa kita, emosi kita matang, maka dipastikan kelelahan itu menurun. Saya tadi sampaikan, lelah yang paling berat itu mengalami kelelahan hati dan kelelahan fikir. Kalau kelelahan fisik, lelah fisik itu gampang, istirahat, ya, gampang,
tidur saja. Dan begitu Anda tidur bisa lelap karena fisik. Tapi kalau lelah batin, lelah fikir, Anda nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur. Nah, karena itu betapa pentingnya kita membaca zikir pagi yang tadi saya sampaikan. Teman-teman bisa carilah banyak, doa ini sudah populer sebenarnya ya. Atau bagi yang ikut di Zoom, materi ini bisa minta ke Kang Ucup untuk di share ya, bisa gitu, gampang. Doa-doa yang tadi itu. Nah, teman-teman semuanya, itu pengantar ya. Nah, kemudian saya ingin menegaskan bahwa kita ini bisa mendeteksi ada kelelahan yang justru bisa mendatangkan ridho Allah. Jadi fahami, resapi, tanamkan dalam jiwa kita, sebenarnya ada kelelahan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Apakah itu? Satu, lelah mencari nafkah. Ada nggak di antara bapak ibu yang dalam mencari nafkah lelah, capek gitu? Ketahuilah, siapa merasa lelah di waktu sore lantaran pekerjaan mencari nafkah. Di sini disebut di waktu sore karena keumumannya orang cari nafkah itu pagi sampai sore. Ya. Nah, maghfuron lahu. Man amsakalan min amali yadaihi amsa maghfuron lahu. Siapa yang merasa lelah di waktu sore lantaran pekerjaan mencari nafkah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Luar biasa sahabat-sahabat. Jadi kalau kita merasakan kelelahan saat mencari nafkah, ya, maka sesungguhnya itu akan menjadi penggugur bagi dosa dan kesalahan kita. Nah, kemudian yang kedua, lelah yang mendatangkan ridho Allah, tadi lelah mencari nafkah. Yang kedua adalah lelah mengajak pada kebaikan. Lelah mengajak pada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan. Nah, sejujurnya kita ini kadang saat mengajak pada kebaikan, ya. Kalau kita sebagai guru ngajak kebaikan pada murid, nah, ada saat ajakan tuh harus diulang-ulang. Orang tua ngajak pada anak dalam kebaikan diulang-ulang. Boleh jadi ada suami yang ngajak kebaikan pada istri diulang-ulang. Sampai ada titik lelah di kantor ya, untuk mengkondisikan suatu kebaikan, diulang. Nah, ternyata kalau kita mengalami kelelahan dalam mengajak kebaikan, percayalah, menurut ayat yang tadi disampaikan, itu adalah kelelahan yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, kelelahan yang mendatangkan cinta Allah itu apa? Lelah berbakti pada orang tua. Boleh jadi ada di antara bapak ibu yang memang selain harus menafkahi dirinya, ya, harus juga menafkahi orang tuanya, harus juga meringankan beban orang tuanya. Dan ini memang suatu ujian yang tidak gampang. Terbayang Anda harus membiayai keluarga Anda, istri, anak, dan dalam waktu yang bersamaan kudu membiayai orang tua Anda, ya. Ini dahsyat sekali. Tapi percayalah, kelelahan yang seperti ini adalah kelelahan yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bisa jadi kelelahan di situ menghadapi perilakunya. Teman-teman, sahabat percikan iman. Jadi boleh jadi kelelahan di sini adalah lelah yang bersifat finansial. Generasi sandwich, ya, generasi sandwich adalah generasi yang ya dia harus menghidupi dua keluarga. Keluarga dirinya dan keluarga orang tuanya. Bahkan mungkin punya adik-adik yang harus dibantu. Nah, itu lelah yang bersifat fisik sebenarnya. Tapi juga boleh jadi kita ini punya orang tua yang melelahkan dari segi perilaku, ya, omongannya, perbuatannya, sikapnya bikin lelah gitu. Sampai ada orang yang kenapa ya saya dikasih orang tua kayak begini gitu. Ya sebenarnya kita tidak bisa memilih ayah dan ibu kita kan. Jadi ada yang tidak bisa kita pilih. Siapa ayah kita, siapa ibu kita, kita lahir dari suku apa, bangsa apa, warna kulit kita apa, ras kita apa, itu 100% kuasa Allah. Makanya di antara dosa besar kata Nabi, kamu menggugat nasab. Tahu menggugat nasab gini, kenapa sih aku harus jadi anaknya dia gitu loh, ya. Nah gitu, itu menggugat nasab. Itu termasuk dosa besar. Kenapa? Anda menggugat Allah gitu. Misalnya, saya punya orang tua yang selalu mengecewakan. Terus saya bilang gini, kenapa aku dikasih orang tua kayak gini ya? Aku punya teman orang tuanya baik sekali. Kenapa aku punya orang tua kayak gini? Istighfar. Kenapa? Itu menggugat. Nggak boleh. Karena kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa memilih lahir di mana. Kita tidak bisa memilih dari suku apa. Itu 100% mubrom. Mubrom itu artinya kita nggak minta, kita nggak nawar. Pokoknya Allah kasih. Nah, dah, kamu terima aja. Nah, termasuk orang tua. Jadi ada saat dimana kita lelah dalam berbakti. Maksud lelah dalam berbakti itu bisa lelah tadi yang bersifat finansial. Jadi Anda kudu bekerja keras, super keras untuk menghidupi keluarga Anda dan keluarga orang tua Anda, ibu bapak Anda, atau bahkan adik-adik Anda. Pasti itu akan lelah. Atau lelah karena menghadapi perilaku orang tua yang selalu mengecewakan, yang selalu membuat kita capek, membuat kita tertekan gitu. Apa yang kita lakukan selalu salah di mata orang tua. Nah, terimalah. Itu bagian kelelahan yang kalau kita terima dengan lapang hati, maka itu akan mendatangkan kelelahan yang akan mendatangkan ridho Allah. Di dalam surat yang saya tadi tunjukkan pada teman-teman, di situ ada kata-kata wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu, terimalah apa adanya keadaan orang tuamu dan doakanlah, ya. Nah, kemudian yang keempat, ada satu hadis yang perlu saya sampaikan. Sekiranya teman-teman, Bapak Ibu, sahabat percikan iman, orang tuanya sudah tidak ada. Ini ada hadis yang menarik sekali. Bainama ana jalisun inda Rasulillah. Ketika kami, kata Anas bin Malik, ketika kami duduk beserta Nabi, idz ja'ahu rajulun minal ansor. Tiba-tiba ada seorang ansor. Faqala ya Rasulullah. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'an abarruhuma bihi ba'da mautiha. Ya Allah, ya Rasulullah, adakah amal, kesempatan saya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat?
Boleh jadi di antara sahabat percikan iman, sahabat percik tours yang hadir pagi malam ini, ada yang orang tuanya sudah berpulang. Nah, ini bisa merepresentasi keadaan kita yang orang tuanya sudah tiada. Ya Rasulullah, adakah kesempatan bakti kepada orang tua yang sudah wafat? Qala na'am, kata Nabi. Iya, tentu saja. Lakukan oleh kamu 4 hal. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kamu mendoakan dan memintakan ampunan bagi mereka. Jangan pernah kering bibirmu untuk mendoakan mereka. Ya, karena kata Nabi itu bentuk baktimu kepada orang tua, yaitu as-salatu alaihima. Kamu selalu mendoakannya wal istighfaru lahuma, mohonkan. Jadi memohonkan ampunan, berdoa untuknya. Yang kedua, wa infadhu ahdihima. Kamu meneruskan atau mewujudkan harapan mereka. Semua orang tua itu pasti punya harapan baik untuk anaknya. Selama kita bisa mewujudkan harapan itu, ya wujudkan. Selama kita bisa mewujudkan cita-cita orang tua kita, ya wujudkan. Karena di antara bakti kita sama orang tua adalah mewujudkan harapannya. Termasuk salah satunya adalah meneruskan kebiasaan baiknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memuliakan sahabat-sahabatnya. Jadi kata Nabi, wasilatur rahim allati la silatalaka illa min kibalihima. Yaitu kamu bersilaturahmi dengan teman-temannya dan bersilaturahmi dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Jadi teman-teman sahabat percikan iman, itu kesempatan bagi kita yang orang tuanya sudah tidak ada, mendoakannya, mewujudkan harapan atau meneruskan kebiasaan baiknya, terus bersilaturahmi dengan teman-temannya, bersilaturahmi dengan saudara-saudara almarhum. Jadi berbuat baik-baik kepada teman-temannya almarhum, ya, baik kepada keluarga almarhum, itu bagian dari bakti kita kepada orang tua. Jangan lelah, karena kelelahan tersebut akan mendatangkan cinta Allah. Jadi bukan jangan lelah, lawan kelelahan itu, ya. Nah, yang keempat, lelah menghadapi ujian. Saudara-saudaraku tercinta, kan hidup itu diwarnai dengan ujian, ya. Jadi tidak ada hidup tanpa ujian. Di dalam surat Al-Anbiya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan. Jadi kalau kita diberi kemudahan dalam mencari rezeki, diberi sehat, diberi kesuksesan dalam hidup, itu adalah ujian kebaikan. Tapi boleh jadi dikasih penyakit, dikasih kesulitan dalam ekonomi, dikasih penderitaan dalam menjalani hidup berat. Terseok sejalanan hidup. Dan kadang-kadang kita lelah dengan itu semua, ya. Perlu diketahui bahwa kelelahan itu kalau kita sabar, maka itulah kelelahan yang bisa mendatangkan cinta Allah. Yang kelima, lelah mendidik anak. Wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kamu harus khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi lemah. Sahabat percikan iman, ya, tugas kita sebagai orang tua adalah mengkondisikan agar anak kita siap menghadapi zamannya. Nah, dalam mengkondisikan agar mereka siap menghadapi zamannya, pasti ada kelelahan-kelelahan yang kita
Nah, Nabi mengatakan kondisikanlah agar anakmu bisa menghadapi zamannya. Karena zaman yang akan dihadapi oleh cucu kita itu pasti berbeda dengan yang dihadapi oleh anak kita. Jadi setiap orang tua kudu menyiapkan bagaimana anaknya siap menghadapi zamannya. Nah, itu bukan hal mudah. Kadang sebagai orang tua menghadapi kelelahan-kelelahan dalam mendidik anak, ya. Teman-teman, sementara ya kita break dulu. Saya baru menjelaskan 5 kelelahan yang bisa mendatangkan cinta Allah. Lelah dalam mencari nafkah, lelah dalam mengajak kebaikan, lelah berbakti kepada orang tua, lelah menghadapi ujian, ya, dan lelah dalam mendidik anak. Nah, kelelahan-kelelahan berikutnya, dan juga nanti akan kita bahas juga cara mengatasi kelelahan, ya, berdasarkan insight atau berdasarkan informasi petunjuk yang ada di Quran dan hadis, bagaimana cara mengatasi kelelahan. Nanti akan kita lanjutkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz ya. Insya Allah nanti dilanjut lagi ya Bapak Ibu sahabat percikan iman ya. Intinya ya dari poin-poin yang sudah Ustadz Aam sampaikan tadi ya. Banyak hal yang bisa kita ikhtiarkan, banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dalam kehidupan berkeluarga, sosial, ya, baik di lingkungan atau di pekerjaan, yang mana semua hal tersebut itu akan menjadi suatu hal yang bernilai ibadah ketika kita menanamkan dalam hati kita itu karena Allah, ya. Seperti halnya tadi Ustaz A menyampaikan kita apa lelah dalam mengajak kebaikan, kemudian lelah juga berbakti kepada orang tua, lelah menghadapi ujian, lelah mendidik anak yang sudah berkeluarga. Namun, insya Allah, ketika kita menghadirkan dalam diri kita itu eh, Allah, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, izin ya Bapak Ibu untuk menyampaikan bahwasanya ya Alhamdulillah sampai saat ini ya Percikan Iman Tours and Travel memberikan program-program yang mana insya Allah program-program ini akan senantiasa kami upayakan ya program terbaik yaitu program umroh Percikan Iman Tours and Travel ya. Izin sebentar ya Bapak Ibu. Ya, mohon izin, ada kesalahan teknis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah ya untuk Percikan Iman Tours and Travel kita ada program umroh ya Alhamdulillah untuk sementara ini di bulan September sudah full ya. Insya Allah nanti ada program di bulan Oktober di tanggal 1 Oktober ya Alhamdulillah di tanggal 1 Oktober nanti ada uh, akan dibimbing oleh Ustadz Gilang dan bagi sahabat yang sudah ada rencana pingin berangkat bulan Oktober ada di tanggal 1 kemudian insya Allah ya yang Ustadz Amiruddin juga program Multajam ya tinggal ada di program Multajam Plus Alhamdulillah atas izin Allah program Multajam di tanggal 15 Oktober itu sudah full tinggal tersedia yang di Multajam Plus sama-sama di 15 Oktober juga ada di tanggal 17 Desember ya kemarin ini siapa sahabat Percikan Iman yang menanyakan pingin umroh sama Ustadz Am di akhir tahun kita siapkan di tanggal 17 Desembernya. Ya, silahkan kami siapkan 2 program, Muatajam Plus dan program Muatajam reguler. Kemudian Bapak Ibu, selain program Mutajam, Percikan Iman Tours and Travel juga menyiapkan program Sofa, yang mana program Sofa ini juga
akomodasi terbaik dengan hotel yang sangat dekat ya ke Masjidil Haram ya. Cukup dengan jalan kaki, Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu ada program sofa ya, mulai di tanggal alhamdulillah untuk September sudah full ya. Kita tersedia di tanggal 26 November dan tanggal 19 Desember untuk program sofa. Kemudian ada program marwah ya. Kita siapkan hotelnya juga sangat dekat ya, maksimal di 400 meter ya untuk 2025 ini itu tersedia di alhamdulillah tanggal 24 September sudah full ya. Ada di tanggal 1 Oktober, 12 November, dan tanggal 27 Desember ya. Ya. Kemudian ada program Multajam ya. Next, Kang. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, insya Allah ya untuk program selanjutnya yaitu ada program Multajam nih ini di Desember. Insya Allah dibimbing langsung oleh guru kita Ustadz Am Amiruddin ya yang mana program ini merupakan program unggulan. Alhamdulillah untuk Desember juga ini kita sudah ada 2 grup full, tinggal 1 grup lagi, tinggal sedikit lagi, insya Allah yang sudah ada rencana umroh dengan perciktur, boleh silakan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain program umroh di Percikan Iman, ya kita juga ada haji khusus ya. Haji khusus Percikan Iman Tours and Travel yang mana kita siapkan juga alhamdulillah untuk sampai saat ini ya. Masa tunggu ya normal itu 5 sampai 7 tahun dan yang tentunya juga program haji khusus ini langsung dibimbing oleh guru kita Ustaz Am Amiruddin ya. Kemudian untuk selain program haji khusus ya, kita juga ada program haji reguler ya. Nih kemarin siapa yang menanyakan, Kang Yusuf bisa daftar haji reguler nggak? Insya Allah bisa ya. Pendaftaran itu ke KBIH Arido Percikan Iman ya. Ke KBIH Arido Percikan Iman yang mana ya setiap tahunnya KBIH Arido Percikan Iman ya menerima pendaftaran dan alhamdulillah untuk tahun ini ya keberangkatan juga sudah mulai disiapkan ya oleh teman-teman di KBIH Arido Percikan Iman. Jadi silahkan ya Bapak Ibu tadi yang mau daftar umroh dengan Percikan Iman Tours and Travel, mau daftar haji khusus dengan Percikan Iman Tours and Travel, atau mau daftar haji reguler dengan KBIH Ar-Ridho Percikan Iman, insya Allah ya kami siap untuk melayani Bapak Ibu semua sebagai tamu Allah ya. Bisa saya sampaikan ya, kita akan kembali lagi ke materi kajian yang mana insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Amiruddin Bangkali. Ustadz, mangga silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat Percikan Iman ya. Kita lanjut pembahasan tentang mengubah lelah menjadi lillah. Tadi poin yang kelima kita sudah sampaikan lelah dalam mendidik anak. Yang berikutnya adalah lelah menjaga persahabatan. Jangan dikira teman itu tidak bikin kita lelah ya. Ada nggak yang, aduh sebenarnya capek sih ngadepin orang ini teh, tapi gimana? Kita harus bersabar membersamai orang yang semoga membawa kita menjadi lebih baik kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 8 itu ada firman Allah yang mengatakan wasbir nafsaka
ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah kamu bersama orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan. Kita harus menyiapkan mental untuk dekat dengan orang-orang baik. Jangan kedua matamu berpaling dari orang baik. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka yang membawamu pada kebaikan. Karena faktanya saudara-saudaraku sekalian, al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Persahabatan itu suka mencari tabiat, suka mencuri tabiat. Ada orang yang tadinya pelit karena bersahabat dengan orang dermawan, dia mulai jadi ingin seperti sahabatnya dermawan. Tadinya pendendam karena sahabatnya itu seorang pemaaf, maka dia bisa saja pelan-pelan dendamnya itu mereda menjadi pemaaf. Seorang yang gampang marah, gampang tersulut, gampang emosi, ya, karena dia bersahabat dengan orang yang pengendalian emosinya bagus, nah itu bisa jadi lebih baik. Karena itu Nabi Ibrahim mengajari kita suatu doa, Robbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah dan dekatkan saya dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang lurus. Nah, kita setiap rutin ya, setiap Jumat nih alumni umroh haji percikan iman, ada pembinaan. Itu kan tujuannya menjaga persahabatan yang didasari oleh keimanan. Kita pernah umroh bareng, pernah haji bareng ya. Kita pernah menangis di Masjidil Haram, pernah tawaf gitu. Maka persahabatannya jangan sampai reda. Karena kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Itu harus dengan sabar menjaga persahabatan itu. Kemudian yang ketujuh adalah lelah menjaga silaturahmi. Sejujurnya dalam bersilaturahmi itu macam-macam. Ada orang yang kita baik, dia baik. Itu kan gampang kalau bersilaturahmi dengan yang kayak begitu. Yang melelahkan itu, kita baik, dia buruk. Ya, itu yang melelahkan. Kita pemaaf, dia pendendam. Nah, ini ada hadis yang menarik, teman-teman. Ya Rasulullah, inna li qarabatan. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya menyambungkan silaturahmi, tapi mereka malah memutuskannya. Mereka berbuat buruk kepada saya, tapi saya tetap berusaha berbuat baik kepada mereka. Mereka berbuat jahat pada saya, tapi saya sabar, tidak ingin membalas dengan perbuatan yang sama. Jadi ada seorang sahabat, dia cerita kepada Nabi, kadang dia merasa lelah menjaga silaturahmi kepada orang yang, ya Rasulullah, saya menyambung silaturahmi, tapi dia memutuskannya. Saya mereka berbuat buruk pada saya, tapi saya selalu berbuat baik sama mereka. Mereka berbuat jahat sama saya, saya sabar membalas kejahatan dengan kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Maka Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? La in kunta kama kulta. Sekiranya yang kamu omongkan itu benar. Kan Nabi tidak mengkonfirmasi benar nggak si kerabatnya, sahabatnya itu seperti yang diomongkan oleh dia. Saya percaya aja sama omongan kamu. Sekiranya omonganmu itu benar, bahwa kamu punya teman, punya kerabat, punya saudara yang kamu baik, dia buruk, ya. Kamu silaturahmi, dia memutuskan silaturahmi. Kalau benar, ya, dia begitu. Jika apa yang kamu katakan benar, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta ala dhalik.
Jika apa yang kamu lakukan, maka Allah akan menolongmu selama kamu terus berbuat baik kepada mereka. Sahabat percikan iman, ini dicamkan, ini ditanamkan dalam hati kita. Bahwa kalau kita istiqomah membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Pelit dibalas dengan dermawan, ya. Omongan busuk dibalas dengan omongan baik. Julid dibalas dengan apresiasi gitu. Pokoknya setiap kali orang itu berbuat buruk, kamu berbuat baik. Apa kata Nabi? La yazalu ma'aka minallahi dhahir. Pasti Allah selalu menolongmu. Apa katanya? Pasti Allah selalu menolongmu. Nah, jadi sekarang kalau sudah tahu ilmunya, ubahlah, lelah ngadapin teman, ngadapin keluarga, ngadapin sahabat yang kurang baik itu dengan kesabaran dan kita balaskan kebaikan. Maka kata Nabi, selama kamu tetap istiqomah dalam kebaikan, Allah akan selalu menolongmu, ya. Yang kedelapan, lelah menjaga keluarga. Teman-teman, ya amanah yang berat dalam hidup itu keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu tidak putus dengan mati. Ya, keluarga itu nggak putus dengan mati. Setelah kita mati, tetap akan mengalir pahala kebaikan atau pahala keburukan. Makanya Allah wanti-wanti mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu, jauhkan diri dan keluargamu dari api neraka. Dan yang ke-9, lelah mencari ilmu. Jadi ternyata kalau kita rajin membaca, menelaah, belajar, sekolah, itu tuh melelahkan. Ya kan? Teman-teman yang masih sekolah kan terasa kan melelahkan. Tugas dari dosen lah, kemudian ada ujian lah, nulis paper lah, nulis di jurnal lah, apalagi kemudian nulis tesis, nulis disertasi. Sebenarnya mencari ilmu itu melelahkan. Ya jangan jauh-jauh sekarang kan. Ya Bapak Ibu, di malam seperti ini kan Anda sebenarnya sudah lelah. Tapi Anda lawan kelelahan itu, ya. Nah, itu 9 lelah yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Lelah dalam mencari nafkah, lelah mengajak pada kebaikan, lelah berbakti sama orang tua, lelah menghadapi ujian, lelah mendidik anak, lelah menjaga persahabatan, lelah menjaga silaturahmi, ya, lelah menjaga keluarga dan lelah mencari ilmu. Itu kelelahan-kelelahan tadi dipastikan ada dalam kehidupan kita. Jadi saya sengaja cari dalil-dalil yang menunjukkan, mengidentifikasi bahwa kelelahan-kelelahan yang tadi kita bahas tuh pastinya ada pada diri kita semua. Semua kelelahan tadi saya pernah rasakan. Ada yang sudah bisa diselesaikan, ada yang masih harus dihadapi. Dan saya yakin Anda sama mengalami hal itu. Kelelahan itu pasti ada. Nah sekarang bagaimana cara mengatasi kelelahan? Ada caranya. 1, yakini bahwa kelelahan itu menghapuskan dosa. Ya. Jadi setiap Anda mengalami kelelahan, katakan, ini penggugur bagi dosa saya. Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu bihi min khotoyah. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa penyakit, kelelahan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan cuma tertusuk duri, melainkan Allah hapuskan dosa-dosa itu. Jadi teman-teman, di tengah kelelahan itu, katakan ini penghapus dosa saya. Anda lelah ngadepin penyakit, katakan ini penghapus dosa saya. Lelah ngadepin rezeki yang seret,
ini penghapus dosa saya. Ngadepin ya keluarga, ini penghapus dosa saya. Ngadepin pekerjaan dengan target-target yang luar biasa beratnya, katakan ini penghapus kesalahan, penghapus dosa saya. Begitu. Lelah mencari ilmu, katakan ini akan jadi penghapus bagi dosa-dosa saya. Gitu loh ya. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mengubah lelah jadi lillah, dengar, hanya berharap pada Allah saja. Kalau kita sebagai suami berharap pada kebaikan istri, berharap pada terima kasih istri, ya istri kita juga manusia, ada khilaf, ada lupa. Kalau ibu ya nunggu terima kasih, penghargaan dari suami, ya suami kan manusia, ada lupanya juga. Kita menunggu apresiasi dari bos kita, dari pimpinan kita, atau apresiasi dari bawahan kita, atau apresiasi dari teman kita, atau apresiasi dari anak kita, dari orang tua kita. Mereka itu manusia, kadang lupa. Maka faidza faragta fansob wa ila rabbika farghab. Sok berharap sama Allah supaya kamu nggak lelah. Supaya kita nggak lelah, berharap saja sama Allah. Ketika ya orang lupa dengan kebaikan kita, ya udah, saya memang harap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi teman-teman, ketika kita ada di titik itu, percayalah, semua lelah itu akan rilis. Karena kita tahu bahwa saya mah mengharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan Anda berbuat sama seseorang kebaikan dan orang itu sama sekali tidak menghargai kita, kalau kita hanya berharap sama Allah, maka tidak ada masalah. Memang yang kayak gini teh gampang diomongin. Diomongin kayak gini teh gampang. Tapi dijalaninya itu dahsyat. Dijalaninya itu bukan hal yang ringan. Namun ketahuilah, saat itu sudah ada dalam terinternalisasi dalam jiwa kita, maka kelelahan itu akan rilis, akan ringan ya. Nah, kemudian yang ketiga, fokus. Saat kelelahan itu diubah menjadi lillah. Coba ada hadis yang menarik sekali teman-teman ya. Saya munculkan, coba lihat di situ. Bila seorang mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka ia di jalan Allah. Bila mencari rezeki karena orang tuanya yang sudah renta, maka ia di jalan Allah. Bila mencari rezeki karena dirinya sendiri agar mampu menjaga diri dari mengemis, maka dia di jalan Allah. Kebayang gak sama Anda? Menurut hadis yang sahih ini, kita bisa mengubah dan meluruskan orientasi. Ini cara supaya kita tidak lelah. Ya, supaya kita bisa menangani kelelahan maksud saya. Ya, bukan tidak lelah. Supaya kita bisa menghandle kelelahan. Bila seorang mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil. Jadi anaknya butuh penanganan, butuh rezeki. Kita kerja keras. Kita sedang di jalan Allah. Atau tadi saya bilang, ada yang memang lelah karena harus ngurus orang tua dan ngurus keluarganya. Ada juga yang lelah memang ngadepin perilaku orang tuanya. Maka dia di jalan Allah. Bahkan ada orang yang cari rezeki hanya sekadar agar dia tidak minta sama orang. Agar dia bisa menjaga diri dari mengemis, maka ia di jalan Allah. Lalu Nabi mengakhiri sabdanya dalam hadis riwayat Imam Tobroni, bila seorang mencari rezeki karena pamer dan kesombongan, dia di jalan setan. Nah gitu ya. Saudara-saudaraku tercinta, nah yang berikutnya, ini cara mengatasi kelelahan ya. Pertama, yakini lelah itu menghapuskan dosa. Dua,
berharaplah kepada Allah. 3, fokuskan lelah menjadi lillah. Nah, yang keempat, identifikasi kelebihan. Maksudnya gini, kita ini jangan meratapi kekurangan kita. Saya mah tuh bisa apa gitu. Kalau kita meratapi kekurangan, maka potensi kita akan terkubur. Jadi kita kudu bisa menemukan, oh apa ya kelebihan saya gitu. Apa yang bisa saya kembangkan. Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Dan pada diri masing-masing ada kelebihan. Kata Nabi, pada diri masing-masing itu ada kelebihan. Ya, makanya dalam analisis psikologi diungkapkan bahwa semua orang itu istimewa. Maksudnya gini, semua orang itu cerdas. Hanya kecerdasannya beda-beda. Ada cerdas sosial, ada cerdas interpersonal, ada cerdas logika, ada cerdas linguistik, macam-macam kecerdasan itu. Jadi semua manusia itu punya kecerdasan. Nah, maka kata Nabi, coba cari kelebihan kamu. Karena pada diri setiap orang itu ada kelebihan. Raihlah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Raih dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Jadi kita harus cerdas untuk menemukan apa kelebihan saya. Di situ dikembangkan. Ya. Lalu mohonlah kepada Allah. Dan jangan kamu lemah. Jangan mengatakan, aku mah apa atuda, bisa apa atuda. Sok, cari apa yang menjadi kelebihan kita. Lalu asah kelebihan itu. Ya. Nah, yang kelima, ada saat persoalan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Konsultasi pada profesional. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba tanya orang yang menguasai pada bidangnya bila kamu tidak tahu. Karena setiap orang kan ada plus minus. Tapi ada saat di mana kita ini nggak bisa menyelesaikan itu sendirian. Jadi gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba kamu tanya orang yang ahli pada bidangnya. Ya kalau saya mau dagang, tanya orang yang ahli dagang. Ya kalau saya sakit, tanya orang yang paham ilmu kesehatan. Kalau saya ingin paham agama, ya tanya orang yang ngerti agama. Gitu loh. Jadi kita harus mengakui untuk mengurangi kelelahan, kita butuh teman diskusi. Di mana teman diskusi ini kudu orang yang berilmu. Ya. Kudu orang yang berilmu. Ya kalau ibu pengen bisa masak, ya kudu nanya orang yang jago masak. Ya kan? Gitu. Kalau saya ingin pandai berdagang, ya saya kudu nanya orang yang sudah malang melintang dalam ilmu dagang. Kan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya manusia itu disuruh untuk juga bertanya. Berarti ada satu persoalan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ada saat, saya ini mah kudu konsul ke psikolog. Saya kudu konsul ke psikiater. Oh ini mah saya kudu konsul ke agamawan. Nah jadi sebenarnya Islam mengakui bahwa manusia itu ada saat punya keterbatasan. Ya gitu. Nah kemudian tentu saja mengadulah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keenam. Mengadu itu merilis, melepas segala beban. Sok, misalnya Anda capek ngadepin pekerjaan. Ya Allah, beri hamba kemudahan, kelancaran dalam bekerja. Buka jalan supaya hamba bisa menemukan jalan terbaik. Ringankan beban hamba dalam bekerja. Tahu nggak? Begitu kita berdoa, sebenarnya beban kita tuh udah kita lepaskan. Gitu. Saya belajar capek banget kan gitu. Ya Allah,
jadikan capek saya dalam belajar ini penggugur dosa. Beri hamba kekuatan untuk belajar terus. Beri hamba kekuatan untuk menemukan solusi dalam belajar ini ya Allah. Nah, itu berdoa bisa melepas beban kita gitu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ada 6 cara mengatasi kelelahan. 1, yakini kelelahan itu dapat menghapuskan dosa. 2, coba jadikan Allah sebagai sumber harapan kita. Ya. 3, coba fokuskan kelelahan itu menjadi bagian dari ibadah kita. 4, coba identifikasi apa yang jadi kelebihan kita. Asah kelebihan itu. Yang 5, ada saat memang kita kudu konsul kepada orang ahli pada bidangnya. Kita diskusi, kita membuka diri untuk mengakui problem yang kita hadapi itu apa. Semoga dengan konsul kepada profesional tuh kita dapat pencerahan. Dan tentu saja kita jangan lupa untuk mengadukan itu semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu paling senang kepada hambanya yang suka mengadukan masalah kepadanya. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta, tidak ngadu, Allah murka. Dan Allah sangat senang apabila hamba itu sering mengadu. Dan itu tanda bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, kita semua pasti pernah mengalami kelelahan. Dan mungkin juga sekarang ada di antara sahabat-sahabat yang merasakan kelelahan. Maka nikmati kelelahan itu agar berbuah surga. Ya, nikmati kelelahan itu agar berbuah surga dan coba upayakan langkah-langkah yang sudah tadi kita bahas. Demikian Ustadz Ucup dan Bapak Ibu sahabat-sahabat yang hadir di sini ya. Kita akhiri ya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan Kang Ucup ya. Baik Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar di Zoom ya. Izin Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kriteria menerima dengan lapang hati itu seperti apa Ustadz? Kriteria menerima lapang hati. Ya, pertama ya, menerima dengan lapang hati, ya betul ketika kejadian itu pasti siapapun akan merasa berat ya. Dimaksud jadi buka nih. Ada orang yang divonis sakit yang berat. Mohon maaf, sebut sajalah. Dokter mengatakan, Ibu atau Bapak, ini kanker. Menerima dengan lapang hati apa? Pasti kemudian gini, ya Allah, semoga ini jadi penggugur bagi dosa saya. Sekiranya saya meninggal dengan penyakit ini, jadikan ini husnul khotimah untuk saya. Nah itu namanya menurutnya kayak begitu. Ya. Anda difitnah, masuk ke telinga Anda. Anda difitnah A, B, C, D. Nah, terima dengan lapang hati apa? Ya Allah, semoga fitnah ini membuat saya makin kuat. Fitnah ini membuat saya semakin mulia di hadapan-Mu. Jadi Anda ketika difitnah itu kan dinistakan. Ya. Ya namanya juga difitnah. Anda dinistakan. Katakan, ya Allah, semoga ini malah jadi sumber kemuliaan untuk saya.
semakin saya diangkat derajat di hadapan-Mu ya Allah. Nah itu yang disebut menerima, seperti ketika beliau mengadu, ya Allah, siang dan malam aku mendidik anak dan istriku, mendidik pengimaniku, ya, keluargaku. Lalu firman Allah, dia bukan keluargamu sekarang ini. Lalu Nabi Nuh dengan lapang hati mengatakan, ya Allah, Engkau maha tahu apa yang sudah aku lakukan. Nah gitu. Kan gini, kebayang gak sama Anda? Orang tua mana yang gak kecewa ketika dia berjuang mendidik anaknya. Anaknya tidak soleh. Bahkan ketika orang lain itu ngikutin ajaran Nabi Nuh, masuk ke perahunya, malah anaknya bilang, saya emang gak percaya sama ajaran ayah. Saya lihat ada gunung yang tinggi. Sekiranya benar akan terjadi banjir, gak mungkin lah nyampe ke gunung gitu. Sebagai orang tua pasti kecewa. Tapi kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, Engkau maha tahu segala usaha saya. Nah gitu. Jadi menerima dengan lapang hati itu adalah kita selalu mencari celah positif, ya, selalu mencari celah-celah positif. Ini nggak gampang teman-teman. Ini nggak gampang. Ini butuh diasah, butuh diasah, butuh waktu, ya kan gitu. Karena itu kan tadi awal sekali saya menyampaikan doa doa pagi kan. Di situ ada kata-kata apa? Robbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, hamba berlindung dari malas dan sifat yang semakin buruk di waktu tua. Apa coba? Jadi jangan sampai semakin tua teh kok semakin troublemaker gitu. Semakin bermasalah, semakin gampang marah, semakin gerasa-gerusu, nggak boleh gitu. Kudu semakin bijak. Nah makanya saya bilang, seluruh kesulitan-kesulitan itu sebenarnya harusnya mengasah kita menjadi lebih bijaksana. Sekarang gini, kenapa kalau kita sekolah sama dosen suka dikasih tuh PR yang rumit-rumit, tugas yang rumit-rumit. Ya itu kan namanya latihan, ya. Latihan supaya kita di realitas hidup lebih bisa tough, lebih bisa kuat gitu, ya. Itu jawabannya wallahu a'lam. Ada lagi Kang Ucup? Baik Ustaz, izin. Bila seorang sangat sibuk dengan bekerja, kemudian apakah dia diampuni dosanya tetapi dia jarang sholat Ustaz? Gimana Kang Ucup? Jadi dia rajin bekerja tapi Orang jarang sangat sholat. sibuk, ya beliau sangat sibuk dengan pekerjaannya, bahkan lelah, apakah lelah itu akan menjadi penebus dosanya tetapi dia jarang sholat Ustaz? Nah, ya ya. Oke, begini teman-teman. Kan sholat itu rukun ya. Rukun itu tiang. Tiang. Sekarang gini deh. Anda bisa nggak menempelkan jendela ke satu bangunan? Padahal bangunan itu belum berdiri begitu. Saya bisa menempelkan jendela, menempelkan pintu ketika tiang-tiang itu sudah berdiri, ya, sehingga ada tempat untuk menggantungkan atau menempelkan, mengokohkan apa yang akan kita pasang. Nah, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Makanya yang kasihan itu lelah
Tapi tidak ada tempat untuk menggantungkan kelelahan itu sebagai bagian dari penggugur dosa. Kalau gini, rukun Islamnya itu dia bangun, sholat lakukan, puasa dilakukan, ya gitu. Pokoknya rukun Islam dikerjakan aja. Nah, saat dia lelah dalam mencari nafkah, penggugur dosa. Kenapa? Karena dia punya tiang atau fondasi atau pilar itu. Nah, sekarang kalau pilarnya nggak ada gimana? Lelahnya dia itu lelah yang manusiawi, yang ya lelah begitu saja, ya, lelah yang kasihan gitu, sayang aja, kayak orang yang ngabisin apa, kelelahan untuk sesuatu yang menjadi tidak berguna gitu. Kalau diumpamakan di Quran mas seperti orang yang menganyam apa sih, merajut. Lalu setelah rajutan itu jadi, dibongkar lagi. Kabayang tebu. Merajut kan suka ada yang bikin, sebut sajalah dia bikin taplak meja gitu, ngerajut aja. Capek kan? Capek nggak? Capek. Tapi aneh, setelah dirajut, dilepas lagi, dihancurin lagi. Nah, teman-teman, jadi yang kasihan itu orang yang lelah, tapi tidak ada tempat bergantung untuk kelelahan itu. Maka itu kelelahan yang ya menjadi tidak berdampak akhirat gitu. Lelah dunia saja, ya. Nah, yang begini teh kita harus sayang. Harus sayang karena apa yang dia dapatkan dari kelelahan itu kecuali lelah gitu. Walaupun lelahnya itu mungkin untuk keluarga, lelahnya itu mungkin untuk orang tua, ya. Karena itu agama harus bersifat komprehensif. Jadi jangan gini, saya mah yang penting lelah mencari nafkah yang halal. Allah juga tahu saya teh kecapean, makanya saya nggak sholat. Ya nggak bisa gitu, sholat tetap kudu dilakukan. Dah sholat mah sebentar atuh, ya. 5 menit gak beres. 5 menit kalau belum ahli, yang udah ahli mah 3 menit malah. Gitu. Itu Ustadz Ucup. Ya, baik Ustadz. Terima kasih, Masya Allah. Ini ada lagi Ustadz ya. Eh, Kalau tadi mungkin lebih ke diri pribadi ya. Nah, di sini ada lelah ketika menghadapi partner kerja yang karena malas itu gimana Ustadz? Ya. Pertama, ya, fokus dulu pada pekerjaan kita. Kadang sok aya juga Nuki ya. Dia lelah lihat orang malas gitu loh. Kalau menurut hemat saya, ya udah fokus we. Amanah saya apa? Saya kerjakan ini. Ternyata pekerjaan dia belum selesai, ya itu kan wilayah tanggung jawab dia. Hanya memang yang bikin kita lelah kalau ini kerjaan kita teh ada kaitan dengan kerjaan dia kan gitu. Ya. Nah, solusinya gimana? Tadi sudah saya katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, obrolkan secara profesional. Gitu. Apakah itu dengan pimpinan, dengan manajer, dengan supervisor gitu. Kalau itu berkaitan dengan pekerjaan Anda sudah beres, dia mah nyantai-nyantai, males aja kan gitu. Nah, jadi yang penting fokus dulu kepada amanah kita. Ya udah fokus aja pada amanah kita. Urusan mereka lalai, urusan mereka malas, ya itu mah wilayah mereka. Ada penanggung jawabnya, yaitu supervisornya misalnya gitu ya, atau manajernya. Nah, kalau ternyata malasnya mereka itu berpengaruh pada pekerjaan kita, karena pekerjaan kita juga harus
ada irisan dengan pekerjaan mereka. Nah itu tadi ayatnya. Kamu harus bicara secara profesional. Jadi bukan like and dislike, tapi secara profesional. Profesionalnya begini, 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 gitu. Ya, karena dalam dunia pekerjaan, perbedaan itu pasti ada. Perbedaan perspektif itu ada. Maka cara yang terbaik adalah diskusi. Wasyawirhum fil amr. Jadi ketika berbicara tentang azam, tentang cita-cita, di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-An'am ayat 159, fa'idha azamta fatawakal 'alallah. Kalau kamu punya cita-cita agung, nah ketika berbicara cita-cita agung apa? Wasyawirhum fil amr. Kamu kudu bermusyawarah. Artinya didiskusikan, dibicarakan. Sebab kalau ada satu masalah tidak dibicarakan, masing-masing dia punya pikiran yang liar. Tapi kalau udah dibicarakan, oh ternyata ada irisan-irisan. Oh ternyata ada titik temu. Gitu. Jadi dalam dunia pekerjaan itu, kalau dia beririsan dengan kita, memang adalah fas'alu ahla dzikri. Sok, bicarakan secara profesional. Tanpa prasangka, dengan lapang hati, lebih berorientasi kepada persoalan-persoalan besar gitu. Karena setiap orang itu punya sifat, punya tabiat, punya cara, benar nggak? Tetapi kita punya rules, punya aturan yang harus disepakati kalau di dunia pekerjaan. Biasanya kan harusnya begitu, ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Mungkin baik. satu lagi kalau ada, Kang Siap. Ucup. Baik, Kita Ustaz. akhiri sampai 9:30 aja ya. Baik. Kalau terlalu malam takut teman-teman nanti nggak bisa tahajud ini. Khawatir saya. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Ya, Isti izin membacakan apa pertanyaan. Apakah doa ya kebaikan orang tua berlaku juga untuk orang tua angkat dan bagaimana cara berbakti kepada bapak angkat sedangkan saya perempuan? Mohon pencerahannya. Iya, begini ya. Kepada siapapun, kalau berbuat baik itu pasti dapat kebaikan. Apalagi kepada orang yang mungkin saja, ya, itu bukan mungkin. Kalau itu bapak angkat Anda kan dia boleh jadi sangat berjasa dalam kehidupan. Jadi gimana? Ya doakan seperti kita mendoakan orang tua kita. Jadi begini, teman-teman yang punya orang tua angkat, ya, doakan mereka sebagaimana Anda mendoakan orang tua. Ya, karena orang tua itu ada orang tua biologis, ya, yaitu ayah ibu kita, di mana di situ ada DNA kita. Tapi itu orang tua juga, ya. Atau orang tua yang mengasuh kita, yaitu atau yang menafkahi, yaitu orang tua angkat. Termasuk juga orang tua sambung, ya. Kan begini, sangat mungkin ayah Anda meninggal misalnya ketika Anda masih kecil. Ibu Anda nikah lagi. Berarti Anda kan punya orang tua sambung. Nah, orang tua sambung Anda teh soleh, bager, berjasa dalam kehidupan Anda. Ya sama, doakan aja. Doakan, ya. Kemudian, jadi orang tua itu ada orang tua genetik, orang tua nasab, ada orang tua sebagai guru kita, orang tua didik, ya, gitu. Ada juga orang tua yang menghidupi kita, sebut sajalah dia orang tua sambung, ya, atau anak atau orang tua angkat, semuanya adalah kita bisa doakan persis seperti mendoakan ayah kandung atau ibu kandung kita. Redaksinya sama. Dan nawaitu kita bahwa kita ini mendoakan beliau-beliau itu. Itu mungkin Ustaz Ucup ya. Saya nggak tahu apakah itu yang diinginkan oleh penanya atau bagaimana ya.
Tapi kurang lebih jawabannya seperti itu. Ya baik Ustadz, ya izin mungkin ya mohon maaf untuk sahabat percikan iman yang pertanyaannya belum sempat dijawab. Insya Allah nanti saya izin share ya Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dijawab nanti saat kajian Ustadz subuh di bedah masalah ya. Ya, insya Allah. Bukan hanya di kajian rutin Jumat ya. Nanti sahabat-sahabat percikan iman juga bisa apa mengikuti kajian guru kita Ustadz Am setiap setelah subuh ya. Insya Allah apa sebagian pertanyaan-pertanyaan akan dijawab saat kajian tersebut ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu kita bisa mengikuti kajian dan Masya Allah ini adalah kajian sesi ke-23 ya. Dan insya Allah Ustadz, wah saya tidak akan pernah untuk lelah untuk mengajak sahabat percikan iman senantiasa talabul ilmi bersama-sama ya di kajian Jumat malam atau di kajian yang lainnya insya Allah ya. Ya, Dan jadi Bapak Kang Ibu, Ucup mohon memang teman-teman gitu ya. Di percikan iman, khususnya Percikturs, itu yang namanya jamaah dibimbing itu bukan hanya saat umroh dan haji. Tapi kita mengadakan bimbingan terus-menerus ya. Karena kita ingin haji dan umroh ini membawa kita sama-sama berada dalam surga. Ada yang bertemu langsung per angkatan. Kemarin ada angkatan haji khusus, haji reguler, umroh, ada yang langsung face to face, bertemu langsung ya kan gitu. Membuat program sama-sama untuk berbuat kebaikan. Atau paling tidak dengan kajian rutin. Ini tiap Jumat ya, Ustadz Ucup ya, tiap betul Jumat. Ustadz. Nah itu tujuannya ya supaya dijaga iman dan takwa kita. Dan sekali lagi umroh itu cuma 9 hari. Haji itu kalau haji khusus 25 hari. Haji reguler 40 hari. Yang lama itu menjaga kemabruran. Nah salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh percikan iman. Dalam hal ini Percikturs. Tadi Ustadz Ucup mengatakan nggak akan lelah. Saya setuju. Laksanakan saja, laksanakan. Kenapa? Tujuannya kan niat kita satu. Untuk menjaga kemabruran kita semua. Kita semua yang sudah berumroh, sudah berhaji, dijaga kemabrurannya. Dan teman-teman yang belum berhaji, berumroh, dengan ikut ini semoga oleh Allah dibukakan pintu rezeki, dibukakan kesempatan, diberi takdir yang baik, juga akhirnya bisa berumroh dan berhaji juga gitu ya. Itu begitu ya Ustadz Ucup ya. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan dan arahannya ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa ya sudah di jam 21.30. Semoga Allah memberikan keberkahan dengan apa yang sudah kita sudah kita laksanakan di malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin ya tadi Percik ya mengingatkan kita ada program umroh ya untuk program 2026 juga sudah tersedia ya Bapak Ibu. Jadi silahkan ya yang berminat untuk umroh di tahun 2026 kami sudah ada program. Kemarin ada yang nanya Kang Yusuf untuk alumni ada diskon nggak? Insya Allah ada diskon ya untuk umroh ya. Silahkan untuk yang alumni ada diskon khusus. Nanti tinggal di hubung aja ya. Nomor service marketing yang haji khusus juga ya. Tadi ada haji reguler juga dengan percikan iman ya. Insya Allah boleh. Untuk sementara ini memang untuk yang haji reguler baru menerima yang domisili Kota Bandung. Tapi insya Allah
Ya, kemarin saya koordinasi dengan Ustadz Ihsan, yang mana insya Allah mudah-mudahan nanti yang dari Kabupaten Bandung, yang dari Kabupaten Bandung Barat, atau dari kabupaten yang lainnya, suatu saat nanti Allah takdirkan bisa bimbingan dengan KBIH. Izin menyampaikan juga Bapak Ibu, selain program Perciktur atau KBIH Ridho Percikan Iman, di sini juga kita ada program yang mana ini program langsung dari Yayasan Percikan Iman, yaitu Masjid Peradaban Jatinangor. Atas izin Allah dulu ya, peradaban Arjasari sudah selesai dan bahkan sudah ada kajian rutin setiap ahad di Arjasari. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho juga ya, barangkali sahabat-sahabat Percikan Iman ada yang mau untuk berwakaf ya, mengikuti wakaf di Percikan Iman, boleh silahkan ya. Insya Allah kita sama-sama tadi ikhtiar untuk menjaga kemabruran kita setelah beribadah atau menjaga keimanan kita dengan cara bersodakoh atau berwakaf ya. Kemudian Bapak Ibu ada zakatnya juga, barangkali mungkin bingung mau zakat kemana ya, tiap bulan ya, setiap ada penghasilan mau zakat zakat kemana, boleh jangan sungkan, insya Allah Percikan Iman akan membantu penyaluran zakat yang Bapak Iman. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, Percikan Iman bukan hanya ada kelembagaan, bukan hanya sosialnya saja, bukan hanya umroh dan hajinya saja ya. Ada Percikan Iman itu di bidang pendidikan ya. Insya Allah eh, di Percikan Iman terutama di Firdaus ya, ini ada kobernya, ada TK-nya juga, ada SD-nya nih. Barangkali rencana menyekolahkan putra-putrinya, boleh silahkan ya. Yang tingkat kober sampai SD bisa ke Firdaus. Di mana itu Kang Yusuf Firdaus? Ini area deket di daerah Geger Kalong ya. Yang Bandung Utara ya, Bandung Utara insya Allah ini sangat dekat. Kemudian ada juga ya boarding schoolnya SMP Percikan Iman nih dulu. Wah, nunggu-nunggu pembangunannya selesai. Di mana sekolahnya? Ini ada di kawasan Masjid Peradaban Percikan Iman Arjasari. Ini alhamdulillah ya saat ini yang mana boleh silakan sahabat-sahabat yang punya putra-putrinya untuk menyekolahkan di SMP boarding school Percikan Iman. Alhamdulillah kami sudah buka, dan sampai saat ini sudah ada 2 angkatan yang apa mengikuti program pendidikan di SMP Percikan Iman boarding school yang berada di kawasan Masjid Peradaban Percikan Iman Arjasari. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Dan tentunya ya, seperti tadi Ustadz A menyampaikan, ya utamakan sholat. Ketika kita bisa menjaga sholat kita, tentunya kita akan bisa menggantungkan hal-hal kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang lain akan terjaga ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, ya, untuk senantiasa mengajak ke kebaikan. Insya Allah, ketika kita ridho lillahi ta'ala yang tertanam hanya untuk Allah, Allah akan memberikan segalanya untuk kita, baik keberkahan di dunia maupun di akhirat. Ya, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di kajian selanjutnya Jumat depan di sesi ke-24 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, dan Masya Allah ya, kita sama-sama thalabul ilmi untuk mendapatkan keberkahan dan untuk persiapan bekal kita nanti pulang kepada Allah ya. Insya Allah ya Bapak Ibu, untuk keberkahan kita ucap Alhamdulillah dan kita tutup dengan doa akhir majlis. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Yuda. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nuhun, Pak Am, Sehat Nah, selalu. Ucu. Sinle. Sinle. Balik keluar. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين